Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku pendidikan dalam lingkungan sekolah. Ada beberapa perilaku pendidikan yang sering terjadi di lingkungan sekolah, meliputi 1. Pengajaran dan pembelajaran. Guru memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa melalui berbagai metode pengajaran. 2. Pemberian tugas dan tantangan. Guru memberikan tugas dan tantangan kepada siswa untuk mendorong pembelajaran aktif dan pemecahan masalah. 3. Penilaian dan umpan balik. Guru menilai kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa meningkatkan pemahaman mereka. 4. Membentukkan norma dan etika. Sekolah memainkan peran penting dan membentuk norma dan etika sosial siswa melalui aturan sekolah dan aktivitas sosial. 5. Pengembangan keterampilan sosial. Sekolah memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan berinteraksi dengan teman sebaya, mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama. 6. Pengembangan karir melalui program bimbingan karir dan pelatihan. Sekolah membantu siswa mengidentifikasi minat dan bakat mereka serta memberikan pemahaman tentang berbagai pilihan karir. Mungkin itu saja penjelasan dari lingkungan sekolah. Berikut adalah penjelasan secara detail mengenai landasan dan asas pendidikan. Landasan pendidikan 1. Filosofis. Landasan filosofis pendidikan mencakup pandangan tentang tujuan hidup dan makna keberadaan manusia. Ini meliputi gagasan tentang nilai-nilai, etika, dan moralitas yang harus ditanamkan melalui pendidikan. Contohnya adalah filsafat humanisme yang menekankan pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh. 2. Sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan membahas hubungan antara individu dan masyarakat. Pendidikan dianggap sebagai alat untuk mempersiapkan individu agar dapat berperan dalam masyarakat dengan cara yang produktif. Hal ini melibatkan pemahaman tentang struktur sosial, peran gender, dan perubahan sosial. Psikologis. Landasan psikologis pendidikan berfokus pada pengembangan individu secara mental, emosional, dan sosial. Teori perkembangan seperti teori Piaget dan Vygotsky menjadi dasar untuk memahami bagaimana individu belajar dan berkembang. 4. Historis. Landasan historis pendidikan mempelajari evolusi sistem pendidikan dari masa lalu hingga saat ini. Ini mencakup studi tentang perubahan dalam kurikulum, metode pengajaran, dan peran institusi pendidikan dalam masyarakat. Asas pendidikan. Pertama, asas kebebasan. Asas ini menekankan pentingnya memberikan kebebasan kepada individu untuk berekspresi, mengeksplorasi, dan mengembangkan potensi mereka tanpa adanya penindasan atau tekanan eksternal yang berlebihan. Kedua, asas kesetaraan. Asas kesetaraan menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang sosial ekonomi mereka. Asas kemanusiaan. Asas ini menekankan pentingnya menghargai martabat dan nilai-nilai kemanusiaan setiap individu. Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kepribadian yang beradab, empati, dan rasa hormat terhadap sesama manusia. Asas kebutuhan. Asas ini menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan individu secara menyeluruh, termasuk kebutuhan fisik, emosional, intelektual, dan sosial. Pendidikan diarahkan untuk memfasilitas pemenuhan kebutuhan tersebut. 5. Asas demokrasi. Asas demokrasi menekankan pentingnya melibatkan individu dalam proses pendidikan dan pengambilan keputusan. Pendidikan diarahkan untuk mempromosikan partisipasi aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis. Landasan dan asas pendidikan membentuk dasar yang penting untuk mengembangkan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan individu dan masyarakat. Dengan memahami landasan dan asas ini, kita dapat merancang dan melaksanakan program pendidikan yang efektif dan berguna. Sekian, terima kasih.